Oke, kita mulai ya. Ada pesan chat dari... Oh ya, selamat malam Bu Kris. Shalom. Selamat malam. Oke, kita langsung lanjutkan ya supaya kita bisa hemat waktu. Kemarin kita belajar tentang aksara Ibrani ya, tapi kita belajar juga tentang bentuknya yang di masa lalu. Oke. Jadi sebelum aksara Ibrani pakai bentuk yang seperti ini ya, square script ini, aksara yang kot ini ya, dulu kira-kira ya eh, abad 15, abad 14 sebelum Masehi ya, aksara Ibrani itu pakai aksara yang namanya Paleo Hebrew. Ya, bentuknya seperti ini. Dia mirip dengan simbol-simbol hieroglif, mirip dengan itu ya. Dan aksara Ibrani mulai pakai bentuk yang square script itu sejak zamannya Ezra. Ya, kalau Bapak Ibu eh, perhatikan itu, mereka mulai mengadopsi aksara yang seperti ini setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel ya, zamannya Ezra ya. Kemarin kita udah belajar Aleph, itu di dalam Paleo Hebrew, Aleph itu menggunakan simbol kepala lembu, ya kan? Menggunakan simbol kepala lembu. Nah, lalu huruf bet. Huruf bet dalam Paleo Hebrew itu adalah simbol rumah, gambar rumah, ya. Menariknya bahasa Ibrani rumah adalah bait ya, bait ya. Jadi sama bahasa Ibrani rumah bait, huruf bet awalnya adalah gambar rumah dulu. Nah, itu ya. Lalu ini Gimel, kita tahu hurufnya, yang ini ya Gimel. Dulu itu adalah gambar bumerang ya Gimel ya. Lalu Dalet, huruf Dalet itu dulunya adalah gambar pintu. Ya, dan memang pintu itu dalam bahasa Ibrani adalah delet. Ya, jadi bahasa Ibrani-nya pintu delet, dulu awalnya huruf dalet gambarnya adalah gambar pintu. Ya, sekarang jadi seperti ini. Ya. Lalu ada lagi huruf He, ya. Huruf He ya dulu ini gambarnya seperti ini ya. Gambar apa? Gambar orang bersorak ya. He, gitu ya. Ini Budiman masuk ya. Kita skip dulu. Ya, kita bisa lanjutkan misalkan Vav. Vav itu sekarang bentuknya seperti ini, tapi dulu Vav itu adalah gambar kait. Dulu Vav itu gambar kait. Nah, sekarang ini quiz ya, seru-seruan ya. Sekarang huruf Vav itu fungsinya sebagai apa dalam bahasa Ibrani? Huruf Vav. Sebagai kata apa? Ada yang mau jawab? Conjunction ya, Moge. Conjunction, betul. Conjunction apa, Pak Angga? Aduh, saya lupa, Moge. Kalau nggak salah Ya, pokoknya dan. conjunction dan konsekutif dia bentuknya. Ya, dan ya. Dan. Dan ya, jadi ini kita misalkan buka ya. eh, Kejadian ya, yang paling umum. Sebentar. Oh, kok nggak ada bahasa Ibraninya? Oke. Kita perbesar fontnya supaya lebih enak. Ya, ini ya kejadian 1 ayat 1 ya. Bereshit bara Elohim et hasyamayim v et haaretz. Nah, ini v ini ya. V ini yang tadi Pak Angga bilang adalah conjunction ya. V. Artinya adalah dan. Dan. Ya. Hasyamayim ya. The heaven ya, atau the sky atau langit ya. V dan et haaretz. Dan haaretz, bumi. Ya. Earth ya. Oke Pak Budiman, nggak apa-apa off cam ya. Yang penting bisa menyimak. Jadi fungsinya adalah sebagai dan, conjunction dan. Ya nanti memang ada juga verb konsekutif ya, tapi itu kita pelajari kapan-kapan ya. Nah, dulu verb itu sebenarnya awalnya adalah gambar kait, gambar kait. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani modern atau bahasa Ibrani Alkitab sekalipun ya, conjunction itu kan yang mengaitkan antar kata, antar frasa, antar kalimat kan. Kalau kita punya kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat yang mengaitkan itu kaitnya itu kan conjunction itu dan itu v yang mengaitkan ya.
Makanya dulu dia tuh gambar kait awalnya vav itu ya. Sekarang benar-benar berfungsi sebagai kait dalam bahasa, sebagai conjunction kan gitu. Itu vav ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini nggak semua simbol Paleo Hebrew ya itu ada padanannya ya dalam bahasa Ibrani ya. Kalau nggak ada padanannya, berarti mungkin padanannya ada di bahasa Semitik yang lain, gitu ya. Nah, kalau bahasa Semitik yang lain saya juga kurang menguasai ya. Saya hanya bisa sedikit-sedikit ya. Saya bisa baca aksara Arab bisa, Aramaik nggak bisa ya. Tapi kalau saudara mau cari di internet bisa ya. Ya, tentunya carinya di jurnal-jurnal yang ini ya, akademik ya, jangan dari blogspot ya. Oke, lanjut. Dain. Ini dulu itu adalah gambar gol ya, dalam gambar gedungnya ya itu udah gambar yang maknanya juga belum terlalu mempelajari ya, dan mana hubungannya ini ke kebaikan itu nanti bisa kita dapatkan di bahasa Semitik lainnya biasanya. Ya mungkin di Arab, di Aramaik atau bahkan di Akadia. Oke. Yod. Ini yod ya, huruf Y ya. Dulu itu gambarnya adalah gambar dalam aksara Paleo Hebrew ya, gambar tangan. Nah, menariknya dalam bahasa Ibrani-nya tangan adalah yad. Oke, jadi bahasa Ibrani-nya tangan adalah yad dan memang huruf yod dulu bentuknya adalah bentuk gambar tangan dalam Paleo Hebrew. Itu ya, menarik ya. Lanjut, huruf kaf ya. Dulu itu adalah bentuk telapak tangan. Bentuk telapak tangan atau telapak kaki ya, tapi bentuk telapak dulu. Kaf. Dan memang dalam bahasa Ibrani-nya telapak adalah kaf, ya kan? Jadi bahasa Ibrani-nya telapak adalah kaf. Dulu aksara kaf gambarnya adalah gambar telapak, ya. Lalu huruf lamet. Lamet dulu gambarnya adalah gambar tongkat gembala lamet ya dalam Paleo Hebrew-nya. Tongkat gembala itu identik dengan menuntun, ya kan? Menuntun, mengarahkan. Makanya dalam bahasa Ibrani ada kata eh, lomet. Lomet itu artinya belajar, oke? Jadi huruf lamet gambarnya adalah gambar tongkat gembala yang mengarah, ya. Dan itu berhubungan dengan kata lamet. Lamet itu artinya mengajar. Gembala mengajari. Kayak seperti gembala menuntun domba, ya. Begitulah guru mengajar, lamet ya. Lomet mengajar, ya. Sorry, belajar. Lomet itu belajar ya. Mengajar tuh limet, ya. Lomet belajar, mengajar limet ya. Kita lanjut ya. Oke, ini mem ya. Mem dulu itu adalah gambar air ya. Dulu dalam Paleo Hebrew-nya adalah gambar aliran air. Dan kata air dalam bahasa Ibrani adalah mayim. Mayim menggunakan huruf mem juga ya. Jadi mem dulunya adalah gambar air dan bahasa Ibrani-nya air memang mayim ya. Mayim menggunakan huruf mem. Ya. Kemudian ada lagi nun ya. Nun itu dulunya dalam aksara Paleo Hebrew adalah gambar ular dulunya. Ya, dan memang ular tuh menggunakan huruf nun awalnya nahas ya, nahas itu ya. Kemudian sameh, sameh ya, dulunya itu adalah gambar ikan. Ya, nah ini hubungannya karena ikan dalam bahasa Ibrani itu dak, nggak ada hubungannya dengan samehnya. Tapi kalau nggak ada hubungannya, biasanya hubungannya ada di bahasa stik lain. Ya, coba cari di Arab, cari di Aramaik, cari di Ugaritik, cari di Akadia, ya, di Etiopik, ya bisa dapat di situ ya. Lalu ada ain, ain. Huruf ain dulu tuh dalam Paleo Hebrew adalah gambar mata, ya. Dan memang bahasa Ibraninya mata adalah ain. Oke, jadi bahasa Ibraninya mata ain dan memang dulu ain huruf ain sendiri itu adalah simbol mata dalam Paleo Hebrew ya. Lanjut ya. Ada P, ya, huruf P. Huruf P dalam Paleo Hebrew dulu adalah gambar mulut,
gambar mulut dulu. Dan memang dalam bahasa Ibrani, mulut itu bahasa Ibrani adalah P. Mulut bahasa Ibrani adalah P memang. Ya, jadi eh, gambar Paleo Hebrew-nya sama dengan arti kata yang diwakili oleh hurufnya itu sendiri kan, gitu ya. Kemudian ada tsade, huruf tsade ya. Nah, ini adalah gambar tanaman dulunya di aksara Paleo Hebrew. Ya, kalau ini saya juga belum tahu hubungannya ya dengan eh, kata-kata di bahasa Ibrani. Ya, silahkan dicari di bahasa Semitik lain nanti hubungannya ya. Ya, kemudian ada kof. Kof itu dulunya adalah gambar monyet, dulunya gambar monyet ya. Dan memang dalam bahasa Ibrani monyet itu adalah kof bahasa Ibraninya. Gitu ya. Kemudian resh, huruf resh dulu itu dalam Paleo Hebrew adalah gambar kepala, gambar kepala dulunya. Ya, dan memang kepala bahasa Ibrani adalah rosh. Ya, huruf resh dulu adalah gambar kepala, bahasa Ibrani kepala rosh. Gitu ya. Ya, kemudian huruf shin, ya, ada yang bilang ini adalah gambar payudara, tapi ada juga yang bilang ini gambar gigi, gambar gigi. Ya, dan dalam bahasa Ibrani gigi itu adalah shinayim, ya, dari huruf shin. Kemudian taf ya, taf itu adalah gambar tanda dulunya di Paleo Hebrew. Dan bahasa Ibrani tanda adalah ot ya, menggunakan huruf itu sendiri. Ya. Ini udah selesai dan kita memang nggak diekspektasikan untuk bisa baca Paleo Hebrew ya. Ekspektasinya adalah kita bisa baca Ibrani yang square script ini. Tapi yang Paleo Hebrew-nya ini cuma sebagai wawasan. Oh, ternyata dulu itu dia simbolnya seperti ini, wawasan aja ya, supaya kita tahu ada yang namanya Paleo Hebrew. Tapi kalau untuk membaca skill praktikalnya ya, itu yang square script ini aja. Ya, dan mungkin nanti yang kursif ya, yang tulis tangan ini ya, nanti mungkin kita akan belajar juga. Oke, sampai sini dulu pertanyaan tentang Paleo Hebrew. Silahkan, saya kasih waktu dan tempat. Jangan malu-malu ya, Bapak Ibu ya. Ada mau tanya tentang Paleo Hebrew? Kalau belum, saya lanjut ke Nikut. Lanjut ke Nikut, Oh Bu iya Kak, Eci, lanjut. tadi yang Vav itu Hmm, penghubung ya, kait, ya kait. kait ya. Ah iya, Hmm. karena mau masuk ke Nikut, em, kalau Vav ditambahin Nikut artinya berubah atau tetap sebagai dan? Verb dengan Nikut itu artinya memang dan ya, kecuali dia masuk dalam sebuah kata. Misalkan, ya saya tulis saja ya. Misalkan kata ini ya, saya contoh ya. Nah, misalkan kata ini, mitzvah ya. Mitzvah itu artinya adalah perintah. Mitzvah ya. Dalam Yudaisme ini umumnya mitzvah. Di sini ada huruf vav kan ya, ada huruf vav. Di sini vavnya nggak berfungsi sebagai dan memang berfungsi sebagai bagian dari kata ini, ya. Tapi huruf vav sebagai dia berdiri sendiri, entah dengan ikut segol ya, atau dengan ikut misalkan beberapa kali itu dengan ikut u ya, kalau dia berhadapan dengan huruf bet, gimel, dalet ya, ini fungsinya sebagai dan. Vavnya sendiri ya, vavnya sendiri itu dengan ikut ini fungsinya sebagai dan. Dengan ikut seva dan dengan ikut yang di sebelah kiri ini sebagai u ya. Kita membedakannya adalah dia bagian dari kata atau bukan. Gitu aja Bu Eci ya. Nanti kalau kita udah tahu dia bagian dari kata, berarti dia bukan sebagai dan. Ya, dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya pasti kita akan ya bisa untuk melakukan itu kan karena kita pelajari nanti. Itu Bu Ya, Eci? thank you. Oke. Oke, ada lagi? Kalau kursif itu makainya kapan gitu, More? Oke. Kursif itu makanya biasanya orang yang tulis tangan ya. Misalkan ini. Misalkan kita lihat, oh nggak kelihatan ya. Eh, ya,
Ini kan kursif ya. Biasanya kalau orang tulis tangan, orang itu lebih nyaman untuk pakai kursif karena lebih gampang lengkungan-lengkungannya. Contoh kalau kita lihat graffiti, graffiti itu tembok ya, tembok yang dicoret-coret gitu ya di Israel ya. Itu orang coret-coretnya biasanya pakai kursif gitu. Dan sebenarnya banyak juga sih orang yang tulis tangan tapi tetap pakai aksara cetak ya. Itu banyak ya. Jadi kursif ini eh untuk jaga-jaga kalau ada yang pakai ya. Biasanya orang-orang yang pengen tulis tangannya lebih gampang dia pakai kursif ya. Lengkungannya itu lebih enak gitu biasanya. Jadi bisa Yang pakai dua terutama gitu. tulis tangan yang di kertas ya, di kertas bukan diketik di komputer gitu ya. Itu biasanya pakai kursif. Oke, Itu sih Bu Novianti. makasih. Oke. Oke lanjut ya. Kita belajar nikut ya. Nikut ini pasti Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Tapi saya ulangi bagi yang belum tahu ya. Ya bagi yang sudah tahu ini anggap aja untuk refresh gitu ya, refresh memori. Untuk A, nikutnya ada tiga ya. Dulu ya di zamannya biblical ini beda panjang pendeknya ya. A yang ini beda dengan A yang ini panjang. Tapi sekarang terlalu diberikan. Sekarang anggap aja gitu ya. Grammar memang untuk menentukan ini kata kerja yang apa bentuknya itu beda. Tapi sekarang ingat-ingat aja A itu adalah semacam lidah ditaruh di bawah huruf ya atau semacam garis ditaruh di bawah huruf ya. Sebagai contoh ya. Ini kita satu-satu ya. Kita coba ya. Adalah huruf mem. Huruf mem ya, seperti huruf M. Oke. M berarti bacanya adalah ma ya, bacanya adalah ma. Karena ini asalnya A. Jadi A itu si lidah ini yang ditaruh di bawah ini, dia kasih vokal A ya. Nah, sekarang saya coba ya, saya minta satu-satu ya. Bagi yang udah bisa nggak apa-apa, tetap ikut aja ya, supaya seru ya. Saya mulai dari siapa ya? Mungkin dari Bu Nahma ya. Bu Nahma, coba saya kasih huruf kaf. Huruf kaf ini seperti huruf K. Saya kasih ikut A. Berarti bacanya apa nih Bu Nahma? Kah? Apa? Kah? K, ya. K ya. Kaf tambah A jadi K. Masih Bu Nahma? Oke. Ini saya nggak kasih clue. Kalau seperti ini, apa Bu Nahma bacanya? Masih ingat? Ha? Ha? K, ya. Bagus, bagus Bu Nahma. Kenapa Bu? Kenapa ini jadi K? Tidak ada dakes? Tidak ada guys, tidak ada penguat ya. Oke, ya. Nakon, of me out ya. Oke, kita lanjut. Eh, Pak Martin. Ya, Eh, ini tidak bisa pasti. Eh, Seperti ini Pak Martin. Saya kasih nikut seperti ini. Tanya apa? Pak. Va ya, va. Ini vet bentuk lemah ya, va. Oke, bagus ya Pak Martin. Oke, kita ke huruf selanjutnya ya. Nanti kita ganti-gantian. Eh, Selanjutnya ada nikut. Ini A ya dengan ada syuvanya. Ini tetap A bacanya. Biasanya kalau di biblical lebih pendek ya. Tapi anggap aja ini A. Nanti secara grammar ada. Cuman itu bukan pelajaran sekarang. Itu pelajaran yang kita akan pelajari nanti. Oke, ini A ya, ada tiga. Kemudian E. Ya. E itu ada yang titik dua seperti ini, berjejer. Oke. Kemudian ada titik dua dengan yod. Itu jadinya seperti A ya. A gitu ya. Ya, seperti A. Ya, tulisan terlalu kecil. Seperti A. Ya, ini ya. Kenapa seperti A? Karena ada yodnya di sini ya. Tapi yodnya juga jangan terlalu tebel ya, hanya A singkat gitu ya. Lalu ini E juga, yang titik tiga ini ya. Ini E juga. Ya. Ini E dan biasanya kalau di biblical ya, yang titik tiga ini lebih panjang dari yang titik dua. Nah, tapi sekarang untuk kepraktisan kita anggap aja sama semuanya E. Gitu ya. Lalu ada ini ya.
Nikut shva dicampur dengan nikut E. Ini tetap E bacanya, tapi lebih pendek ya. Dan ini penada grammar juga. Ini kita pelajarinya kapan-kapan aja. Nah, yang menarik adalah nikut yang ini, Bapak Ibu. Nikut E yang titik 2 di bawah. Itu sama dengan nikut shva. Sama dia. Perhatikan sama ya, dengan shva ya. Sama. Kata shva itu sendiri artinya adalah eh, kekosongan, emptiness, kekosongan. Kata shva itu artinya kekosongan. Oke? Jadi nikut shva ini pada dasarnya adalah nikut yang kosong dan dia punya dua fungsi. Ini catat baik-baik ya. Nih saya tulis aja. Karena ini salah satu nikut yang agak menjebak untuk orang yang baru belajar biasanya. Ya. Kalau di awal dan sorry. Kalau di awal ya, kalau di awal suku kata gitu ya. Kalau di awal suku kata atau awal kata, maka nikut shva ya dibaca sebagai vokal E. Vokal E ya. Di awal kata atau awal suku kata ya, dibaca E. Oke. Tapi kalau di akhir kata atau akhir suku kata, dia mematikan konsonan. Dia mematikan konsonan, ya. Jadi konsonannya menjadi tertutup gitu ya. Nah, ini butuh contoh. Ini memang butuh contoh ya. Kita lihat contohnya di kitab Kejadian ya, coba ya. Pakai Alkitab kita lihat contohnya. Ya. Misalkan ini di sini ada nikut. Nah, huruf pertama di Alkitab itu langsung pakai nikut shva ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung cari di mana. Di huruf pertama langsung pakai. Ini bacanya adalah B. Dia dibaca sebagai vokal E. Ya, karena dia ada di awal kata, awal suku kata. Dan kata B sendiri ya, itu artinya adalah pada. Pada. B, reshit ya. Pada, mula. Kan gitu ya. B. Itu. Nah, sekarang kita coba cari yang mati ya. Ah, coba cari. Ya, ini semuanya lagi bunyi ya. Nah, ini misalkan ya. Di ayat 4. Kata bayar. Bayar. Nah, di sini di huruf fresh ini pakai nikut shva. Pakai nikut shva. Tapi di sini nikutnya menjadi mati. Mematikan huruf freshnya menjadi bayar. Ya, sehingga huruf freshnya menjadi penutup suku kata. Kenapa? Karena dia ada di akhir suku kata. Ya, bayar. Dan alefnya silent ya. Bayar melihat ya. Siapa yang melihat? Elohim yang melihat. Bayar Elohim. Elohim melihat. Et haor pada terang itu. Kitov bahwa terang itu baik. Bayar yang memisahkan. Apa yang memisahkan? Elohim ya. Bayar dia Elohim. Elohim memisahkan. Bein haor antara terang, uben haor dan antara gelap. Kegelapan. Nah ini ya kita dapat contohnya ya. Jadi ada yang dibaca E, ada yang res mati. Nah ini seiring jam terbang tinggi, ya makin dapat nanti, gitu ya. Oke lanjut. I ya, I itu adalah titik, titik di bawah huruf I. Tahu titik di bawah huruf dengan ada huruf yod. Huruf yod itu apa bunyinya seperti huruf Y, yod, Y. Tapi ada namanya matres leksionis ya. Ini nama teorinya ya, nggak usah dihafalin nggak apa-apa. Leksionis. Matres leksionis itu adalah untuk huruf vav dan yod ya. Huruf vav dan yod itu bisa difungsikan sebagai nikut di situasi tertentu. Ya. Contohnya kita pakai huruf yod dulu. Huruf yod itu dalam situasi tertentu itu bisa difungsikan sebagai vokal I. Ya.
bisa difungsikan sebagai vokal I, ya. Nah, misalkan ini katanya ini ya. Mi itu artinya siapa? Mi, ya itu yotnya berfungsi sebagai I di sini. Mi, ya. Miata, siapa kamu? Miat, kalau perempuan. Siapa? Itu yotnya jadi I, ya. Eh, ya saya bisa di bahasa Indonesia bahkan ya di bahasa Indonesia sebenarnya fungsinya sama kan. Y itu kadang-kadang jadi I kan. Saya bisa pakai contoh nama saya sendiri ya. Nama saya adalah ini. Saya orang Batak Benirian Simatupang, ini nama saya ya. Ini bahkan bahasa Indonesia ya. Huruf Y di sini berfungsi sebagai Y, Jansen, ya kan? Tapi di sini Rian, Y-nya berfungsi sebagai I. Ya, artinya menggunakan Y sebagai I itu fenomena yang bukan hanya di bahasa Ibrani ya, itu fenomena umum di semua hampir semua bahasa itu ada, gitu ya. Ya karena memang mungkin itu kecenderungan linguistik dari manusia ya. Y itu kan dia bunyinya memang agak melebur dengan I ya. Oke, kita kuis ya. Kuis tadi udah Bu Nahma, Pak Martin. Sekarang coba Bu Kris ya. Bu Kris, kita coba ya pakai nikut I ya. Oke. Ini adalah huruf lamet Bu Kris. L, huruf L. Kalau saya kasih I di bawahnya berarti jadi apa bacanya? Lam. Li. Li, bagus, Li. Gimana kalau saya kasih iot di sini, Bu Kris? Ya. Aduh. Iot adalah huruf Y, tapi fungsinya Oh, bisa sebagai I juga. oh, li. Tetap Li, betul. Ya, jadi Ya. ini Li, ini Li. Oke, Li, kayak juga Li. Ya, oke yang lain ya. Kita coba Pak Angga, silahkan Pak Angga. Eh, kita coba pakai Alef ya. Pak Angga, Ma Atapo, ada? Ada. Oke. Ada, oke. Coba kalau huruf Alef dikasih nikut ini di bawahnya. I, oke. I, oke. Kalau saya kasih Yot di sini, I juga oke. I juga ya. Oke, bagus ya. Karena Jadi dia udah, mirip iot. Ya, betul oke. ya, Yotnya jadi matras leksionis ya. Betul oke. Oke. Nakon. Nah, kon. Oke, nah sekarang coba kita lanjut ya. Lalu ada O. O itu adalah eh, titik di kiri dari huruf itu O. Titik di kiri dari huruf itu O. Dan huruf Vav ya. Tadi saya sebutkan konsep matres leksionis ya. Matres leksionis ya. Itu selain huruf Yod, huruf Vav juga berfungsi sebagai matres leksionis. Kenapa? Karena huruf Vav meskipun bunyi aslinya itu V ya, V atau W ya. Ada yang baca Vav, ada yang baca Wa ya. Tergantung pakai pronunciation yang mana. Ya. Huruf Vav itu kalau dikasih titik di atas, dia jadi berfungsi sebagai nikut O. Berfungsi sebagai nikut O. Ya, ini ya. Dan kalau dikasih titik di sebelah kiri, ya, dia jadi berfungsi sebagai nikut U. Ya, gitu ya. Itu matriks leksionis. Nah, yang menarik adalah ini. Ada yang mau jawab ini nikut apa? Yang saya tunjuk ini? Ada? Tadi A ya, nikut A ya. Ada di sini juga ya, Bu Novianti. Ada di daftar yang A ya, kalau kita lihat ini saya kasih panah ya. Nah, tapi dia di O masuk lagi. Karena memang beberapa kali, ya ini memang kasus khusus ya, irregular. Irregular, kasus khusus. Ada beberapa yang dikasih ini, dia O. Ya. Contoh satu kata ya, satu kata. Kata ini ya. Ya, ini Bu Novianti waktu membaca 10 perintah sering terjebak nih di sini. Kaf dengan nikah ya. Kebanyakan kaf, kaf taunya ya hafal total ya.
Ini memang kasus irregular count-nya. Hafal kita tahu kapan hanya ini itu kata-kata tertentu aja kok. Jadi ini nanti seiring terbiasa pasti akan bisa. Ya. Oke, kita latih untuk nikut O ya. Saya minta sekarang Bu Novianti ya. Yanti misalkan apa yang pakai O ya. Ya aja deh. Oke, silakan. Ini apa bacanya, Novianti? Ini udah dikasih nikut. Oke. Kurang tebel ya. Ini nikutnya di sini dan di sini. Oke. Oh, Ingat huruf bab kalau ada titiknya dia berfungsi sebagai nikut ya. iya. Oke. Jadi bo. Bo ya. Jadi bo. Bet dengan O ya. Bo. Ya, artinya adalah datang ya. Bo. Datang. Ya, ini bentuk perintah sebenarnya. Bo, datanglah ya. Bo. Kalau bentuk itunya ba ya. Ba. Ya nanti itu waktu kita belajar kata kerja nanti ya kita bahasnya ya. Sekarang saya cuma kasih contoh dikit-dikit aja. Oke. Siapa yang belum ya? Pak Angga sudah. Bu Eci ya. Coba Bu Eci ya. Hmm. Eh ini Bu. Lamet dengan titik di sebelah kiri atas. Lamet itu L ya. Apa nih bacanya Bu Eci? Lam, lo, Low. Low ya. Bagus low ya. Nah, biasanya nanti orang akan biasanya kalau ini alef ya. Karena alef bagian dari aksen. Low ini ya. Artinya tidak ya. Low. Tidak. Ya, alef. Oke, terima kasih Bu Eci ya. Oke ya. Yang belum ada dua ya. Ada Pak James dan Pak Budiman. Nah, Pak James dan Pak Budiman untuk yang U ya. Kita simpan untuk yang U. Oh iya, tadi Pak Budiman sedang di luar ya. Nah, tapi kalau nanti bisa coba bersuara boleh ya. Kalau nggak bisa nanti bilang aja di chat ya. Oke. Untuk U ya. U itu adalah tiga huruf, sorry, titik tiga diagonal, titik tiga miring di bawah huruf. Itu U ya. Atau huruf baf dengan titik di kiri. Itu U. Ya. Itu ya. Coba ya. Sekarang saya minta tolong James, ada di situ Pak James? Aman device-nya dan sinyalnya? Shalom. Kita coba latihan, nanti saya bantu. Oke, mungkin belum ya. Mungkin ada masalah. Pak Budiman, lagi di luar, tapi apakah bisa coba untuk bantu? Jawab pakai diketik juga boleh. Oh, mungkin Pak Budiman juga lagi susah ya karena di luar ya. Susah untuk menjawab, tapi semoga bisa menyimak ya. Oke, kalau gitu kita kembali ke yang sudah ya. Kita kembali lagi ke Pak Angga ya. Angga. Eh, ya. Berarti kalau saya tulis seperti ini Pak Angga, ini berarti bacanya apa? Shin dengan titik tiga miring di bawah. Su, oke. Oke, huruf Shin, kalau titiknya di kanan, dia jadi SH. Betul, oke. Ya, jadi apa bacanya? Bukan su ya, Su, shu, su, shu, su. ya, shu. Ya, kayak Cristiano Ronaldo ya, shu gitu ya. Iya, betul. Enggak, bercanda ya. Oke, shu. Kita lanjut ke, ya mungkin Nahma silahkan ya. Bagaimana kalau saya tulis seperti ini, Nahma? Bu Nahma ya. oh, Sebentar, saya tulis dulu. Kalau saya tulisnya begini, berarti bacanya apa? Shu. Shu, sama ya, sama dengan tadi ya. Ya, jadi ini konsep udah pada paham. Sekarang kita langsung masuk ke latihan baca. Oke, ini mungkin Pak James dan Kak Budiman yang ada masalah di sinyal dan di device. Nah, tapi untuk yang lainnya kita coba satu-satu ya. Oke, nomor satu saya ya. Untuk ya, artinya gak usah dibaca deh dari sini ya. Yang nomor satu Li, nomor dua juga saya. Nomor dua itu
Mem doang. Sebenarnya ini harusnya ada nikut i-nya ya. Mi. Oke. Silahkan nomor 3. Bu Kris, silahkan. Aduh. Mulai. Ya, ini huruf ain. Ain. Ai. Berarti apa bacanya, Bu? Hmm. Ain. Sebentar. Kalau saya bisa ain itu adalah huruf hening. Dia mengikut-ikutnya. Ini. I. Berarti dia langsung dapat bunyi sesuai i-nya. Berarti jadi apa bu Oh, bunyinya? ni. Bukan? Mirip, tapi belum. Coba lagi. Ain. Ain, silent, langsung kasih huruf i aja. Tambah sisa. Ain. Ain. In, In. oke. Tulis ya. In. Iya. Bukan. In. Ain itu fungsinya adalah hening. Kalau dia Oh. dikasih i, bunyinya langsung jadi huruf i. Nah, Oh, ni. Iya. I. i. Nah, kedua, Bu, huruf yang kedua adalah memsofit. Memsofit itu adalah huruf M, tapi yang di akhir kata. Gitu ya. Iya. Mem itu seperti huruf M ya, bacanya seperti huruf M. M. Oke. Iya. Berarti I tambah M jadi apa, Bu? I tambah M. I tambah M. Im. Im. Bagus ya, top me out. Im. Im ya. Jadi ini bacanya adalah im ya. Ain tambah I, jadi I, tambah mem sofit jadi im. Gitu ya. Oke, saudara Bu Kris. Lanjut ke Pak Angga. Silahkan Pak Angga yang selanjutnya. Mohon maaf, More. Yang mana, More? Yang saya tunjuk merah, Pak Angga. Yang titik merah yang mana, More? Mohon maaf. Yang pakai pointer, ini. Oh, Yang, ya, More. hu ya. Hu, oke. More. Saudara Ba, hu ya. Hu. Oke, lanjut. Ada apa? Bu Eci. Selanjutnya, di bawahnya hu. Pelan-pelan ya, Pak. Ya, Itu S betul. sever. Sever. Ya, sever. Sever ya, bagus ya, sever. Betul. Oke, lanjut. Ya ini sekaligus tes ya. Coba Martin, add ya. Nah, add. Tapi menariknya ya, ini bahan ajarnya salah ketik, ada typo. Nah, karena harusnya Pak Martin, pohon ya, bahasa Ibrani pohon, itu adalah add. Harusnya pakai tsadi. Ya, jadi ini saudara Bapak Ibu ya, bisa dicoret di bukunya, ya, direvisi. Ini salah ketik ya, harusnya adalah pakai tsadi ya. Ads, bukan pakai cat ya, pakai tsadi. Pohon ya. Oke, lanjut. Bu Novianti, silahkan. Oke. Waduh. Ini kalau Tal, hmm, 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 hmm. Mi Talmit. Talmid. Talmit. Bagus ya, Talmid. Oke, lanjut. Bu Nahma, silahkan. Meleh. Meleh ya, meleh. Oke. Lanjut. Bu Nahma sudah, Bu Novianti, Pak Martin. Bu Eci sudah. Ya, balik ke Bu Kris lagi ya. Bu Kris, silahkan yang ini, yang surat ini ya. Aduh. Saya bantu. Iya. M dengan I. M tambah I, Bu. Apa? M tambah I. Mi. Mi. Oke, mi. Kemudian hafnya mati. Haf mati mih. Mi. Jadi mih. Nah, lanjut ya. Mi. Ini Mi. udah satu suku. Ini mih, satu suku kata di sini ya, mih. Mi. Nah, lalu taf tambah A, T tambah A. Ta. Ta, mih, ta, tambah Mi. bet, tambah V. Mi. Taf. Mihtaf ya, mihtaf. Bagus ya. Mihtaf artinya adalah surat. Mihtaf artinya adalah surat. Ya. Dan inilah indahnya bahasa Ibrani, bahasa Arab ya, bahasa Aramaik, semua bahasa Semitik ya. Karena apa bahasa-bahasa ini pakai sistem shores ya.
Sistem syores. Miktaf itu artinya surat. Menulis itu dari kata kataf ya. Ya, jadi dia pakai akar ya. KTV, kaf tavet ya. Dari kata menulis, benda yang ditulis adalah miktaf, surat gitu ya. Sama kayak meleh. Meleh itu raja, malkut kerajaan. Kan gitu ya. Nah, ini kita akan pelajari nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi terus semangat gitu ya. Kita akan pelajari nanti. Malkut kerajaan gitu ya. Oke, lanjut Nahma, Bu Nahma. Silahkan baca yang ini. Emunah. Emunah ya. Artinya adalah iman ya. Emunah artinya iman. Dan kata emunah ya, ada yang bisa tebak ini satu akar dengan kata apa? Ada yang mau tebak? Yang satu akar dengan emunah. Ya, akarnya adalah alef, ya, mem, dan nun. Ya, apa? Ya, saya kasih tahu ya. Amen, amen. Ya, kata amen. Ya, kata amin itu artinya adalah seseorang mengiyakan dengan iman kan gitu ya. Gitu. Jadi dari akar yang sama, alef, mem, nun, muncul kata emunah, iman, dan dari akar kata yang sama, alef, mem, nun, muncul kata amin. Ya, dan dalam bahasa Arab juga sama ya. Bahasa Arab itu eh, kata iman dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab dapatnya, serapan dari bahasa Arab. Sementara bahasa Arab dan bahasa Ibrani adalah serumpun bahasa Semitik kan gitu ya. Ya. Jadi waktu kita sebut dalam bahasa Indonesia, kita sebut iman, kita sebut amin, itu secara nggak langsung kita udah ngambil dari Semitik gitu. Ya, dari Arab ya, secara langsung dari Arab dan secara nggak langsung dari Ibrani ya. Itu. Oke, lanjut ya. Ya ini yang gampang-gampang kita skip ya. Le, B, K ya. Kita skip aja. Lanjut ya. Bu Novianti, silakan baca yang ini, Bu. I, I aja. He. Iya, alefnya silent ya. He. Ya ini sama dengan who ya. Alefnya silent ya. Kita bisa lihat ini ya. Kenapa ada alef kalau silent? Karena alef bagian dari shoresnya. Alef bagian dari akarnya ya. Nah, ini ya. Oke, lanjut ya. Bu Eci, Bu. Silakan. L, le, Mbak. Le. em, itu pasti juga Het, eh, itu huruf het. lehem, lehem, leh, Lechem. Lechem. ya, Tof meot ya. Roti ya, lechem. itu, Ya. Kalau kita tahu Beit Lechem, Beit hmm, adalah rumah roti. lehem, Rumah iya, roti ya, Beit Lechem ya. Tempat lahirnya ini ya, Yesus ya. Beit Lechem. Saya mau kasih satu hal yang menarik ya tentang lechem ini ya. Coba saya buka eh, kitab Rut ya. Ya, bagi saudara yang tahu cerita Rut dalam bahasa Indonesia ya, ini akan semakin dalam kalau kita tahu bahasa Ibraninya ya. Oke. Vayehi bim, ini Rut 1 ayat 1 ya. Rut 1 ayat 1. Vayehi bimei shefot hamish hashofetim ya. Ada hari memerintah para hakim ya. Jadi pada zamannya hakim-hakim, Vayehi ra'af, muncul kelaparan Baaret pada tanah itu. Vayeleh, pergilah ya, pergilah dia, Ish ya, pria itu, Beit Lechem, pergilah dia dari Beit Lechem. Oke, jadi terjadi kelaparan di tanah itu, di tanah Yehuda, ya, pada zaman hakim-hakim, maka pergilah pria itu dari Bethlehem. Ya, gini, ini adalah sebuah karya sastra yang sangat indah. Kenapa? Karena kalau kelaparan, yang namanya kelaparan, itu berarti nggak ada lechem. Einenu lechem, nggak ada roti. Kelaparan itu artinya nggak ada roti. Mereka tinggal di Bethlehem, di rumah roti.
Kenapa Bethlehem disebut Bethlehem? Karena Bethlehem itu terkenal subur, banyak menghasilkan roti, kan gitu ya. Makanya Bethlehem disebut rumah roti. Sekarang menariknya, bahkan di Bethlehem pun, di rumah roti pun terjadi kelaparan. Artinya sudah tidak ada roti di Bethlehem. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita akan baca, ya, ya ini bahasa Inggris ya. Ya, tapi pada hari-hari hakim menghakimi atau hakim berkuasa ada ya wabah di tanah itu, ada kelaparan di tanah itu, dan seseorang dari Bethlehem. Nah, kita pikir nggak ada hubungannya ini. Padahal ini sebenarnya sebuah ironi. Ironinya apa? Di rumah roti, di Bethlehem, nggak ada lehem, nggak ada roti. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, itu ibaratnya apa? Ibaratnya sungai Amazon kekeringan, misalkan gitu. Ya, ibaratnya gitu. Atau, apalagi ya, contohnya ya. Eh, ya, itulah, saudara ngerti lah maksudnya. Ya, ibarat sungai Amazon kekeringan, ibaratnya eh, di hutan tapi nggak ada pohonnya, misalkan. Nah, ini. Di rumah roti tapi kok kelaparan, nah gitu ya. Itu ada satu permainan sastra di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai tadi sampai Bu Eci ya. Berarti sekarang Pak Martin ya. Martin silahkan yang ini, Pak Martin. More. Moreh, oke ya. Garaba. Bu Najma yang ini, Gever. Gever. Oke, Gever. Oke. Lanjut Pak Angga, Beret, gue. Beret, Ken. Lanjut lanjut Bu Kris, Bu Kris, silahkan Bu Kris. Hmm, Ingat Bu, Alef itu adalah huruf Em, hening. ya, Alef, Berikutnya E. A, ya, E, E, hmm, E sama mem, Sofit. oh, M, M. M ya, bagus ya. M. ya, Artinya adalah ibu ya. M. M, ya, Lanjut, Bu Novianti. Yum. Yom. Oke. Ya, di sini udah mulai kalimat ya. Eh, M, oke, kita dari kanan ya. Bu Eci. Leh, Bukan E, itu I. li, li itu Taf. taf. N, Taf. Huruf selanjutnya adalah Vav. bentar Vav Pak. kalau titiknya di atas jadinya adalah O. Li, em, kaf ya. Ini lupa Pak. Yang huruf keberapa Bu Eci? Nomor dua, huruf kedua, Iya, Khaf. Huruf kedua Khaf. kaf. Yang terakhir tuh Tam- apa ya? Terakhir huruf vet. Vet tapi bentuk lemah tanpa dages. Vev. Jadi lih, Li, T kaf, tambah O jadi ah, Taf li, tambah O jadinya toh, lihto. Oke, lihto tambah vet. lift off. Lichtov. Bagus. Lichtov ya. Oh, Lichtov ya. Ini artinya adalah menulis, tapi ini bentuk bentuk infinitif namanya ya. Nanti kita pelajari lah itu. Itu kita nggak usah pusing dulu sekarang. Jadi sebenarnya artinya adalah untuk menulis, sebenarnya artinya gitu ya. To write. Ya, kita pelajarinya nanti-nanti lah ya. Lanjut. Ya, Nasma, Bu Nasma, boleh? La Azur. La Azur. Tes, tes, sinyal saya lancar? La Azur. Oke, oke. Tadi sinyal saya agak sedikit jelek ya, betul. La Azor ya. La Azor, Bu Nahma, betul. La Azor. Lanjut, Pak Martin. Leehol. Leehol. Oke, Tok Meot. Lanjut, Bu Novianti. Le. Lemor. Lemor ya, Lemor. Lanjut, eh
Pak Angga. Pak Angga ada di sana? Laleket, oke. Oke. Kafnya kuat atau lemah nih, Pak Angga? Oh ya, kafnya soft, jadi laleset. Lalehet. Coba lagi lalehet. Laleset. Oke. Ya, bukan pakai C ya. Oh siap, Bukan pakai C. Lalehet. lalehet. Ya. C itu kan caranya orang bule, caranya orang berbahasa Inggris untuk mengalih hurufkan. Jadi KH itu mereka tulisnya CH, tapi sebenarnya bukan C ya. KH ya, lalehet gitu ya. Oke, Bu Novianti silahkan. Lish, moi. Lishmoa. Bagus ya. Nah, ini semua kata yang ada di sini, ini adalah bentuk infinitif ya. Ya, bentuk infinitif. Jadi, untuk menulis, untuk menolong, untuk memakan, untuk berkata, untuk pergi, untuk mendengar ya. Nanti mengenai penggunaannya itu kita akan pelajari nanti ya, di materi pekan selanjutnya. Oke, lanjut. Silahkan Bu Kris yang ini. Waduh. Ya, nggak apa-apa Bu Kris, pelan-pelan. Oh. Hmm. Mem tambah E. Me, Me, le, mele tambah saf, sofit, saf. melef, Meleh, meleh. meleh, Oke, lanjut. meleh, meleh, hmm, he, A. Berikutnya A. ha, meleh, ha, ha, hala, A, halak, saf. Saf tambah A. Ha, ha. ah, Ha, ha. hakaf, Tambah mem, sofit. oh, ha, hakam, Hakam, betul. hasam, Meleh, hakam. Coba lagi meleh, Bu dari awal. meleh, hasam, Hakam, pakai haf. paham, Meleh, hakam ya. Meleh itu meleh, raja. Hakam itu dari kata hokmah. Hokmah itu berhikmat ya. Jadi raja yang berhikmat. Raja yang bijak. Ini terjemahannya ya. Oke, lanjut. Kita coba be, ini ya. Ini siapa ya? Yang belum ya? Ya kita kembali ke awal lagi. Bu Novianti boleh. be, Ba, bait, Hmm? be, bait, be, bait. Gad, gadul, bait gadul. Gadol. Bait gadol ya. Gadol itu besar, bait rumah ya. Bait gadol adalah rumah besar. Oke, lanjut. Bu Nahma boleh. Yang ini ya. More bevet sever. Moreh bebeit sefer ya. Guru ada di rumah buku. Itu sebenarnya artinya ya. Beit itu rumah, sefer itu buku. Tapi dalam bahasa Ibrani, sekolah itu disebutnya beit sefer, rumah buku. Ya, kemudian teman-teman ada yang bertanya, loh, rumah buku harusnya kan buat perpustakaan, ya kan? Rumah buku, ya. Tapi itu kan bukan bahasa kita ya, itu bahasanya mereka ya. Bagi orang Ibrani, rumah buku itu sekolah, Beit Sefer itu sekolah. Sementara kalau perpustakaan itu adalah Sifiria. Sifiria, perpustakaan, dari kata Sefer. Sefer itu buku, perpustakaan Sifiria. Kalau Beit Sefer, rumah buku, itu sekolah. Ya, oke. Lanjut, Pak Martin boleh? Haish, Amar. Ish Amar ya. Antara A dengan I-nya lebih lebih putus lagi. Pak Martin jangan Hais tapi Haish gitu ya. Coba Haish, Amar. Amar ya. Jadi kalau dia sudah pisah huruf ya, apalagi ini Alef ya, dia itu artinya terpisah suku kata ya. Pisah suku katanya ya. Ini ya. Jadi bukan Haish. Seakan-akan nanti kalau Haish jadi apa vokalnya H gitu ya. Jadi vokalnya si He nanti. Si Yotnya, si I-nya ini ya. Ya, Haish Amar. Ya, pria itu kata ya. Lanjut.
Bu Eci. Panjang ya, Bu Eci, nggak apa-apa. Saya bantu. Masih mute, Bu Eci. Oke. Yang mana, Pak? Yang ini, yang anak kecil itu makan roti. Oke, help me please. Oke, oke. Itu E, He, berikutnya A. H, A, terus. Yud, Yud, itu Ya, Yud ya betul. Berikutnya E. dengan E, jadi H, U, Y, H, Y. H, Y, H, Y Y, tambah E kan. H, ya, Y, terus lanjut. itu lambek dengan E juga, Mm-mm. H, Y, H, Y, Le, H, Y, L. Tutup H, pakai dalet. H, Y, Lek, Dalet, D, D. D. H, Seperti dada. D. jadi H, Y, Hayelet. Yelet, Hayelet ya. D ya. Dalet itu huruf D. Hayelet. Oke, lanjut. A, A dengan B, Oke, ini kaf ya. oh ya, kaf. Oke. Sorry, kalau ikutnya A dibaca A ya. Baca A. Ya A dengan kaf A, kaf akal, akal, Akal ya. Akal. Oke, lanjut. lehem. I know Lechem. lehem. Iya, karena tadi ini udah ya. Udah pernah ya. Coba Uh, lebih lengkap. Bu Eci dari awal. Hayelet, um, akal, Akal. Kafnya lemah. Akal. akal, Oke, lanjut. lehem. Lechem. Ya. Yelet itu artinya adalah anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Anak kecil tapi laki-laki gitu ya. Hayelet akal lechem. Anak kecil dalam kurung laki-laki itu makan roti. Oke, lanjut. Pak Angga, boleh. Hayelet kata. Oke. Hayelet kata. Tov meot, tov meot. Penutup ya, silahkan Bu Nahma boleh. Haish Shomea et Hamore. Ish shomea et hamore. Kan? Ya. Ish pria itu, shomea mendengar et hamore. Oke. Eh, Kalau karena kita di sini ada banyak ya, bukan hanya is tapi anashim. Orang-orang itu. Ha anashim shomea et hamore. Mi hamore. Ani hamore. Ani hamore. Mi ha anashim. Atem ha anashim. Then atem shomim. Shomim et koli. Ya, kalian mendengarkan suara saya. Kan? Ya, atem shomim oti. Kalian mendengarkan saya. Oke ya. Kita sudah selesaikan ini semua huruf ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kan depan kita akan mulai belajar kata benda, tunggal jamak, gitu ya. Kita akan Oke. belajar. Ya, Selikam, oke. Ken. Izin bertanya, berarti kalau kita ketemu yang tadi yang nikutnya yang sama itu kan antara A dan O, oke. Berarti misalkan kita ketemu nih, kita Oh, gimana bisa tahunya, oke, itu dia A atau O pembacaannya? ya, hafal. Oh, memang harus Memang, vocabulary-nya langsung ya, oke ya. iya. Jadi kita memang namanya juga irregular ya. Irregular itu kan nggak ada rumusnya ya. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu memang kata itu O. Ya, contohnya call tadi. Ya. Itu kuncinya adalah tahu. Karena kalau pakai rumus nggak ada ya, nggak ada. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kita perbanyak vocabulary kita akan tahu kok itu kalau O kok. Itu sih Baik, Pak Angga. oke. Sudah apa, Oke, oke? Ken, Bevakasya. Ada lagi? Ya, Apa Nahma, silakan. iya, apakah hanya di biblical saja atau ada di modern tadi Mura yang irregular? Iya, A ada jadi di O. modern juga. Oh, Ada di ada. modern. Kata call itu mau di modern atau biblical, semuanya pakai nikut A dan bacanya O. Iya, itu ya. Yes, itulah serunya belajar bahasa kan. Sama kayak belajar bahasa Inggris sebenarnya. Di bahasa Inggris umumnya kalau jamak pakai tambahan S, ES gitu kan. Bener ya?
Tapi kalau jamaknya tikus apa bahasa Inggris? Tikus. Nice. Mice. Dia irregular, enggak, bukan Moses, bukan Moses ya, tapi mice. Nah, itu kita taunya cuma hafalan, cuman terbiasa ya. Nah, itu sama ya. Di setiap bahasa pasti ada irregularnya ya. Itu yang saya alami juga ya. Nah, saya kan besar juga di Blora, ya bahasa Jawa juga punya irregular-irregularnya ya. Bahasa Indonesia punya ya. Ya, nggak tahu kenapa ya, setiap bahasa ada irregularnya. Itu juga saya heran tuh, manusia kok rumit sekali untuk berbahasa manusia ini ya. Ya, termasuk Ibrani. Ibrani punya irregular juga. Oke, kita tutup. Boleh tanya satu lagi, Pak? Oke, satu lagi. Buat saya penasaran. Angga. Karena Iya. tadi Bapak singgung di root Bethlehem. Berarti yang Hmm. kata Bethlehem yang di kitab Rut itu mengarah kepada tempat, lokasi, atau memang karena secara kata dia Bet dan Lehem. Iya, dua-duanya. Dia Dua-duanya. memang sebuah tempat, lokasi nyata yang ada di peta, betul. Ya, Tapi lokasi itu memang namanya adalah rumah roti. Kenapa? Karena Bethlehem itu memang terkenal produksi rotinya. oke. Maksudnya secara maksudnya secara kata kan tadi Bet dan Lehem. Oke, Hmm. pertanyaan saya mungkin hanya apa ya? Dia mengajuk kepada Tempat lokasi. tempat yang real ya. Tapi secara akar kata pun juga menjelaskan itu juga seperti Iya, itu. betul. Tapi tempatnya real, dia benar-benar ada di ini ya. Ya benar-benar terjadi di kota yang namanya Bethlehem ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ruth, mana Ruth. Hanya Nah, ini hanya dia Ruth. penasaran, bukan tahu memang dia lokasi, cuma karena kita sedang belajar bahasa, berarti Iya, secara bahasa juga jadi punya arti gitu ya. nama lokasinya itu nama lokasi betulan, tapi dia punya arti sekaligus. Nah, itu menariknya, Bu Eci. Yap. Nah, ini kalau kita lihat Bethlehem kan, ini ya, letaknya ya, di sini. Ya, jadi kita berpikirnya adalah ini tempat tempat benar-benar nama kota ada di sini, tapi kota ini diberi nama rumah roti karena produksi rotinya, begitu. Tapi itu benar-benar nama tempat kok. Nah, Siap. kalau kita lihat di peta Google Map yang ini ya, Google Map dia ini. Ya. Ini ya Bethlehem ya. Oke, Eh, ya, Iya, boleh hanya ya. Kita kan memang lagi memperdalam ya, jadi itu menariknya kan, Bu Eci. Iya. Oke, oke, kita tutup ya. Shalom, shalom semuanya ya. Ya, Ya, eh, salam. sampai ketemu lagi di Senin depan ya. Leitraut, saudara. Baik, selamat sore.